Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian firman Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki minggu yang baru, yaitu Minggu Okul. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dapat kita lihat dalam kitab Mazmur 25 ayat 15a. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dan topik di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah minggu kita pada hari ini, mengingatkan agar bertobat, agar tidak binasa. Melalui topik itu, diperhadapkan ke dalam dua pilihan, bertobat atau binasa. Yang pasti kita akan memilih bertobat supaya tidak berbuah atau konsekuensinya menjadi binasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah pemahaman yang disebut dengan teodisi, yaitu usaha untuk membenarkan tindakan Tuhan, khususnya ketika ia membiarkan atau menakdirkan kejahatan dan penderitaan sambil tetap mempertahankan kebaikan dan keadilannya. Pemahaman ini dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan ternyata bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi banyak juga orang yang memahami pemahaman tersebut. Artinya, hukuman sakit penyakit atau masalah musibah dihubungkan dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan itulah yang dipahami orang Yahudi, mengaitkan dosa dengan penderitaan. Kita ambil contoh misalnya dalam kitab Ayub pasal 4 ayat 7. Elifas, seorang sahabat dari Ayub, mengatakan, "Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?" Ini seakan-akan menghantar atau mau menyatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah akibat dosa pelanggarannya. Demikian juga pemahaman ini muncul dalam diri para murid Yesus. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi,
siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pemahaman murid-muridnya bahwa terjadinya kebutaan kepada seseorang yang mereka jumpai itu, yang sudah buta sejak lahirnya, adalah karena dihubungkan dengan dosa. Apakah dosa dirinya sendiri atau orang tuanya? Tetapi jawaban Yesus jelas menegaskan tidak ada pemahaman teodisi tadi. Bukan karena orang tuanya, bukan karena dosanya sendiri, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Akibat dosa yang pasti hanyalah kematian. Sebab upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi penderitaan atau kesulitan atau katakanlah tantangan tidak boleh dihubungkan dengan dosa pelanggaran. Walau memang ada hal itu terjadi. Misalnya yang terjadi dengan Ratu Isabel, karena kejahatannya dia mendapatkan hukuman sampai mati dan akhirnya tubuhnya, dagingnya juga harus dimakan oleh anjing. Juga misalnya dengan kejadian dengan salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus sampai menjual Yesus seharga 30 sikal perak. Akhirnya harus mati bunuh diri. Bapak Ibu Saudari, dalam firman ini yang ditentang oleh Yesus juga. Di ayat 1 dikatakan tadi, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kita mundur ke belakang dulu tentang cerita yang terjadi dengan cerita ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Yerusalem membutuhkan sebuah pensuplai air yang baru dan yang harus diperbaiki. Dan Pilatus mengusulkan untuk membangunnya, sekaligus mengusulkan agar pembiayaan diambil dari uang yang dipersembahkan dari bait Allah. Tetapi ternyata reaksi keras datang dari orang Yahudi. Karena mereka tidak setuju kalau uang yang dipersembahkan dalam bait Allah dipakai untuk pekerjaan tersebut walaupun punya makna. Karena mereka dianggap melawan kebijakan tersebut, akhirnya mereka dihabisi ketika mereka menyampaikan persembahannya. Dan situasi itu diangkat oleh orang yang datang kepada Yesus. Apakah ini bukan karena dosa pelanggaran mereka? Tetapi luar biasa hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus melalui jawabannya di ayat 2. Yesus menjawab mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu. Pemahaman tadi di awal khotbah saya katakan menghubungkan penderitaan, menghubungkan persoalan hidup dengan dosa pelanggaran. Tetapi Yesus meluruskannya dan menegaskan tidak ada korelasi antara penderitaan yang dialami sampai harus mengalami kematian dengan pelanggaran dosa mereka sendiri. Di ayat 3 juga Yesus menekankan kembali betapa tidak ada korelasi antara penderitaan dengan pelanggaran. Di ayat 3, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di ayat 4, Yesus juga menggambarkan peristiwa yang lain yang terjadi di mana ditimpa menara dekat Siloam. Di ayat 4 dikatakan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Ini kembali mau menegaskan tidak adanya hubungan. Tetapi yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah pertobatan. Seruan pertobatan yang harus didengarkan oleh setiap orang yang telah menjauh dari Allah dan berbalik menyembah Dia. Di Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup.
Allah merindukan setiap orang untuk melakukan pertobatan. Allah tidak membiarkan orang tinggal di dalam dosa-dosanya, tetapi bagaimana keluar dan bertobat agar tidak binasa. Bukan sebagaimana pemahaman yang datang menjumpai Yesus dalam khotbah hari ini. Artinya Yesus yang merupakan sumber kasih, begitu besar kasihnya. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, tidak akan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Kalau tidak memiliki kasih. Dari situ kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu sangat-sangat dirindukan dalam pribadi setiap pribadi. Karena itu jelas ditekankan melalui nats ini supaya benar-benar memilih untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan melalui pertobatan. Itu yang kita lihat di ayat 5. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah kemajuan zaman saat ini di era digital, banyak hal yang dapat mempengaruhi seseorang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Melalui kemajuan zaman yang menjanjikan betapa banyaknya kemudahan sampai-sampai harus meninggalkan persekutuan dengan Allah. Semisal ibadah hari Minggu sudah sering ditinggalkan karena untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Melalui acara-acara juga di televisi menjadikan banyak orang tidak lagi pergi ke gereja karena ikut asik menyaksikan acara tersebut. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan kembali supaya benar-benar seperti nama minggu mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan itu adalah sebagai bentuk sikap yang harus kita tunjukkan, penyerahan hidup secara totalitas tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, sehingga dengan demikian pertolongan Tuhan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini, khotbah pada hari ini mengingatkan kita supaya tidak larut dengan apa yang disebut dengan kenikmatan duniawi, kenikmatan sesaat. Di mana dunia ini dapat memberikan kenikmatan kepada kita, tetapi dampaknya apa yang terjadi Bapak Ibu, maka kita akan menjadi jauh dari Allah karena kenikmatan tersebut. Karena itu sangatlah benar-benar harus kita hidupi melalui firman ini saudara-saudaraku. Hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan supaya tetap penyerahan diri secara totalitas menjadi wujud hidup kita yang sesungguhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu yang menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami bersekutu di dalam ibadah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami benar-benar takut dan taat kepada firman-Mu. Dan yang terutama Engkau rindukan bagi kami pribadi lepas pribadi adalah pertobatan. Supaya kami tidak ada yang menjadi binasa. Melalui pertobatan dinyatakan dalam tindakan nyata. Dalam aksi kepedulian sebagai buah dari kasih yang sesungguhnya. Bapa di surga, kami rindu Engkau memampukan kami untuk melakukan tindakan kasih.
Supaya dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.